Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini berhubung ada salah satu dari kalian ya yang request melalui link traktir saya, dan di sini yang request namanya Alex. So thank you banget buat teman-teman yang udah request lewat link traktir saya dan juga udah support saya. Dan di sini requestannya adalah seputar koin Solana. So kita akan coba nih untuk bahas koin Solana ini seperti biasa, baik dari segi technical analysis-nya maupun fundamental dan juga gimana sih terkait project Solana ini. Dan tentu sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum nonton video pembahasan Solana saya yang sebelumnya dan maybe teman-teman masih awam nih seputar kripto, misalkan teman-teman belum tahu Solana itu project apa, kemudian cara kerjanya seperti apa dan sebagainya. Teman-teman feel free untuk mampir aja ke video pembahasan Solana yang udah pernah saya buat sebelumnya dan di situ saya jelasin semuanya. Jadi di video kali ini maybe saya nggak akan terlalu berfokus ke situ, melainkan kita akan coba berfokus ke technical analysis dan beberapa fundamental Solana yang lain. Dan oke, sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, oke, kita akan coba untuk bahas harga Solana dan berhubung di harga-harga ke belakang ini sebenarnya saya udah pernah bahas di video sebelumnya. So teman-teman feel free banget buat mampir dulu. Dan di sini maybe kita akan bahas secara cepat aja untuk recapnya. Jadi teman-teman pasti tahu Solana ini udah building position ketika masih di sini. Dia konsolidasi lumayan lama. And then setelah itu di lebih kurang bulan Oktober ya di tahun 2023 sebelumnya ini Solana mulai rally dengan cukup signifikan and then sampai di harga sekarang. Lebih tepatnya di $195 per koin, teman-teman. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya Solana memang seperti beberapa altcoin lain juga terdampak ya, karena memang marketnya sedang mengalami koreksi, di mana di sini Solana terkoreksi lebih dari 20%, teman-teman. Dan kalau kita coba lihat ini kisaran 22%-an, 23%-an dan kurang lebih dekat-dekat segitulah ya untuk koreksi dari Solana ini. Nah, ada beberapa potensi dan beberapa hal yang mungkin terjadi lewat price action dari Solana ini. Di mana yang pertama ada potensi Solana ini rebound di demand area ini. Mengingat teman-teman juga udah bisa lihat dia udah meninggalkan tail yang artinya ada posisi pembelian atau ada yang quote on quote ada yang membeli, ada individu maupun pihak yang membeli Solana di kisaran area ini dan which is wajar, ini adalah demand areanya yang mana sebelumnya ini jadi resistance and then di sini juga sebelumnya sempat jadi resistance. So wajar ini sekarang adalah demand area kita dan ada potensi membuat harga Solana ini bisa bounce back, teman-teman. Nah, di sini juga kalian tuh bisa lihat ketika kita tarik dari swing low to swing high-nya. Misalkan kita tarik seperti ini, teman-teman tuh akan menjumpai bahwasannya di ekornya ini lebih kurang berada di kisaran area 0,618-nya atau golden ratio dari Fibonacci-nya. And then di sini teman-teman tuh bisa menjumpai demand area ini ada di kisaran area 0,5-nya. So ada potensi memang Solana ini di posibilitas yang pertama itu dia bounce dan hopefully ya paling nggak bisa testing dulu di supply area yang di sini. And then if Solana bisa breakout dari supply area di sini, itu blue sky ahead untuk Solana karena dia akan create yang namanya new all time high ya dan akan melaju dengan cukup signifikan harusnya. Dan maybe kalau kita lihat dari segi target, teman-teman tuh bisa lihat targetnya di yang 2,618 nih karena di sini udah ke-hit yang sebelumnya di 1,618-nya dan teman-teman maybe bisa marking di area 2,618-nya secara Fibonacci untuk target Solana apabila dia breakout dari supply area atau resistance-nya di sini. Dan tentu ya, itu adalah kemungkinan yang pertama, sementara untuk kemungkinan kedua ada potensi memang apabila Solana terbreakdown dari demand area ini, ada potensi untuk paling nggak dia akan coba testing di demand area selanjutnya yang which is ada di sini dan hopefully tidak terbreakdown karena di sini itu adalah posisi dari higher low kita dan hopefully Solana ini tidak membentuk yang namanya lower low sehingga menghancurkan ya quote on quote atau membatalkan atau lebih tepatnya menginvalidasikan terkait bullish sequence ya. So hopefully kemungkinan di mana demand area ini di breakdown itu hopefully teman-teman itu tidak terjadi. Namun tentu di market nggak ada yang tahu, bisa aja hal tersebut terjadi. Namun menurut saya sendiri berhubung Solana ini masih berada dalam bullish sequence ya, maka potensi yang lebih besar terjadi adalah potensi yang pertama.
Meskipun di potensi kedua di mana dia ter-breakdown dari demand area ini, itu tetap ada potensinya teman-teman. Dan maybe apabila hal tersebut terjadi pun, demand area di bawah sini itu ada potensi untuk, menahan pergerakan harga Solana. Dan hopefully ya seperti yang tadi saya ungkapkan, Solana nggak ter-breakdown dari demand area yang di bawah sini. Nah, oke. Maybe secara chart saya nggak mau bahas terlalu banyak teman-teman, karena memang sebelumnya juga udah pernah saya bahas dan Solana ini, belum banyak maybe sebenarnya develop price action baru dan price action-nya masih cukup terlihat bahkan di ketika kisaran dari kurang lebih bulan Maret 2024 sampai ke Oktober 2024 actually Solana cuman ranging aja bahkan teman-teman di sini dan ini teman-teman justru bisa dikatakan, melihat untuk koreksi Solana ke demand area di sini dan maybe ya, buat teman-teman yang punya conviction, mungkin demand area ini salah satu area yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan tentu di sini saya sama sekali tidak memberi saran keuangan maupun, saran jual beli apapun teman-teman. So harapannya teman-teman tetap lakukan analisa pribadi. Nah, oke kita geser dulu dari segi charting-nya dan kita akan coba untuk lihat dari data-data lain seputar Solana, yang kalau misalkan kita coba lihat dari Diva lama. Nah, untuk Solana ini sekarang ada di TVL lebih kurang 8,3-an billion US dollar teman-teman, itu gede banget. Dan memang ya, akhir-akhir ini lagi sedikit mengalami penurunan, namun ini juga masih tergolong tinggi teman-teman. Dan Solana itu pernah mencapai peak-nya di kisaran 10 billion of dollar lebih. So let's see ya, apakah Solana bisa kembali ke TVL tertingginya, yaitu di angka kurang lebih 10 billion of dollar. Dan actually ya, meskipun di sini sedang sedikit mengalami penurunan, tapi teman-teman tuh bisa lihat di sepanjang tahun ini Solana tuh sebenarnya run up dengan cukup signifikan untuk TVL-nya. So, let's see bagaimana untuk total value lock dari Solana ke depannya dan kalau kita intip dari token terminal. Nah, ini data yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa perhatikan meskipun ada beberapa yang menurun ya seperti earnings, kemudian active users dan sebagainya. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah revenue dari Solana ini gede banget teman-teman. Ini ada di kisaran 1,06 billion of dollar itu gede banget teman-teman. Bahkan kalau teman-teman compare ya sama mungkin salah satu kompetitornya yaitu Ethereum teman-teman atau ETH. Di sini teman-teman tuh bisa menjumpai bahwasannya untuk Ethereum itu sendiri, kita akan coba move nih ke token terminal dari, Ethereum. Nah, bahkan untuk Ethereum ini sendiri teman-teman, kalian tuh bisa compare bahwasannya revenue-nya ini ada di angka 191,98 million of dollar teman-teman. So, kalian bisa bandingin sama Solana yang tadi teman-teman, di mana Solana itu, memegang revenue yang sangat besar dibandingkan Ethereum teman-teman. So, secara revenue ya, artinya Solana adalah project yang lebih, make money teman-teman, atau lebih profitable dibandingkan Ethereum, dan itu dari segi revenue. Dan kalau kita coba intip juga ya dari segi kripto, backers-nya atau dari segi pihak-pihak yang berinvestasi di Solana, harusnya teman-teman itu udah nggak asing lagi ya, udah banyak banget yang berinvestasi di Solana ini untuk visi-visi seperti Multicoin Capital, Polychain Capital, dan berbagai visi lain yang harusnya teman-teman itu sama sekali udah nggak asing ya. Dan kalau kita coba intip juga, dari segi cryptorant.io-nya nih teman-teman, di sini sebenarnya saya bawa data yang cukup menarik teman-teman, di mana di bulan Desember ini memang, secara win rate ya teman-teman, ini Solana memberikan return yang cukup negatif teman-teman. Jadi kalau kita tinjau secara return-nya untuk Solana ini pada 4 bulan ini merah teman-teman dan hanya 1 bulan yang hijau di bulan Desember ini, di mana ini diambil dari tahun 2020 sampai 2024. Hanya di 2023 bulan Desember yang mana Solana ini hijau dan sisanya ini di bulan Desember lain itu mengalami bad return teman-teman atau negative return atau return yang merah lah ya quote on quote. Namun di sini ada data yang menarik di mana tadi kan, ketika di link traktir saya di-request untuk bagaimana terkait data 1 bulan, 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan. Teman-teman tuh bisa tinjau bahwasannya teman-teman di bulan, Januari dan Februari ini meskipun, maybe ada hijau, ada merah, tapi teman-teman tuh bisa lihat average-nya teman-teman. Jadi di average pada bulan Januari dan Februari, ini adalah, salah 2 ya yang terbesar, meskipun yang terbesar secara average adalah di bulan Agustus, namun teman-teman tuh bisa lihat di bulan Januari dan juga Februari, itu adalah salah satu bulan yang cukup positif untuk Solana secara average. Dan teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya, di Q1 nih, Solana ini cenderung punya posibilitas untuk perform cukup bagus teman-teman. Tentu ini secara historical.
So, let's see ya, apakah Solana ini akan mengikuti jejaknya sebelumnya, yaitu membuat historical yang cukup bagus di Q1 teman-teman, khususnya di bulan Januari dan juga Februari mendatang, atau justru Solana akan, tidak mengikuti nih jejaknya dan justru, terkoreksi dengan lebih lanjut teman-teman. So, teman-teman feel free untuk tulis pendapat kalian, gimana menurut kalian untuk Solana ini, apakah masih termasuk project yang unggul atau menurut kalian udah banyak kompetitor yang lain yang lebih bagus mungkin atau lebih menarik? So, feel free untuk teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah terkait pendapat kalian. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin tertentu, feel free juga untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman juga yang mau support saya sekalian atau sekaligus juga mau, support-support saya dan teman-teman mau request lewat link traktir kayak Alex ini, thank you banget, teman-teman bisa mampir aja ke bio akun TikTok saya ataupun ke link yang saya taruh di description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.